Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziatun Hasanah dari golongan aktif Bondowoso. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Saya membuat form registrasi seperti yang ada di layar. Gimana sih caranya biar bagus? Kok bisa icon bisa jadi button, terus inputannya bisa bentuknya seperti ini, button bisa berbentuk seperti ini. Nah, itu semua karena ada style CSS di dalamnya. Sebenarnya kalau tidak ada style CSS-nya, bentuknya biasa aja gitu. Nggak ada bentuknya malah. Coba saya matiin style CSS-nya dulu ya. Kita save. Terus kita lihat hasilnya. Nah, tidak ada bentuknya kan? Buttonnya seperti ini, inputannya hanya kotak saja. Icon juga seperti ini, gitu kan. Nah, coba kita hidupin style CSS-nya lagi. Kita save. Dan kita lihat hasilnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu kenapa buttonnya bisa berbentuk seperti ini, inputannya bisa berbentuk seperti ini, saya akan jelaskan. Saya memakai tabel untuk membuat dua kotak yang berwarna hijau dan berwarna putih ini. Di dalam ini kotak tabelnya saya kasih alginnya di center. Nah, kalau kita tidak memakai ini, maka hasilnya akan di pinggir seperti ini. Biar di tengah, kita kasih center. Seperti itu. Terus cell spacing ini, itu adalah jarak antara kolom yang pertama, cells yang pertama, dengan cells yang kedua. Nah, kalau kita kasih cell spacing-nya 2 lah, maka hasilnya akan ada jarak gitu. Kelihatan kan ya? Kurang besar mungkin. 20. Nah, akan berjarak seperti itu. Saya kasih 0 saja, biar dia kelihatan menyatu gitu loh. Terus, yang kedua, itu kan ada kolom yang pertama, yang warna hijau, sama kolom yang kedua berwarna putih. Nah, kolom 1, saya isi tulisan welcome back, bla bla bla, dan button sign in. Sebenarnya kalau tidak ada style CSS-nya, seperti yang tadi saya perlihatkan di awal video tadi ya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan style CSS-nya. Oh ya, sebelumnya, di sini ada tag body, dan di luar dari form ini, itu ada space yang lebar ini dengan warna abu-abu, kan? Nah, itu saya bikin di CSS juga. Nah, tag body itu background color-nya light gray. Nah, ini berwarna light gray kan? Terus saya pakai font family sans serif. Makanya
dia fontnya bisa berubah seperti ini. Nah, kalau seumpama saya ubah font family-nya jadi serif, maka dia akan berubah. Dia akan berubah seperti ini. Pakai sans serif saja. Terus yang kedua ada tag tabel tadi kan. Nah, saya mengatur lebar dari tabel itu 50%. 50% tampilannya seperti ini. Kalau kita ubah menjadi 80%, maka tampilannya akan seperti ini. Kita ganti lagi ke 50%, oke. Untuk height-nya saya isi auto aja. Kenapa auto? Kalau auto dia akan mengikuti isi yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, akan mengikuti lah. Terus yang ketiga ini ada margin top. Nah, margin top itu adalah jarak antara atas sampai dari atas tabel ini. Dari atas tabel ke paling atas tampilan layar kita. Nah, kalau kita ubah, misal saya ubah jadi 20%, maka tampilannya dia akan ke bawah. Kita kembalikan lagi jadi 10%. Nah, yang ketiga ini ada kelas kolom 1. Ini dia kelas kolom 1. Di kelas kolom 1, saya kasih teks origin-nya di center. Terus background color-nya si green, dan width-nya 15%. Maka tampilannya akan seperti yang ada di dalam kotak hijau ini. Kalau misal kita ubah teks origin-nya ada di left, terus background color-nya kita ubah menjadi blue, terus width-nya kita ubah menjadi 30%. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Background-nya berwarna biru, otak dari isi di dalam tabel itu, dalam kotak itu ada di sebelah kiri, dan lebar kotak itu akan melebar. Ini kita ubah seperti semula lagi. Nah, kalau teks origin-nya di center, background color si green, width-nya 15%, maka tampilannya akan seperti ini lagi. Nah, terus di sini ada kelas kolom 1 dengan atribut H1 dan P. Maksudnya, ini kelas kolom 1 dan atributnya itu H1 ini yang isinya welcome back. Dan P yang isinya to keep connected with us, please login with your personal info. Nah, itu mengubah warna dari teks tersebut. Ini warnanya putih kan, white. Nah, kalau kita ubah menjadi red,
kita save, terus kita lihat hasilnya. Nah, maka dia akan berubah warna menjadi merah. Seperti itu. Kita ubah lagi jadi white. Terus di sini ada kelas SIGIN. Kita lihat dulu di HTML-nya. Nah, kelas SIGIN itu adalah button yang ini ya. Button type submit, kelasnya SIGIN, terus nama di dalam tombol itu tulisannya SIGIN. Nah, kalau kita ubah tulisannya yang ada di dalam apa ya namanya, di dalam tombolnya itu, kita ubah jadi masuk. Nah, maka dia akan berubah tulisannya menjadi masuk. Seperti itu. Kita ubah lagi jadi SIGIN. Nah, itu style CSS-nya yang ini. Nah, klasik ini. Saya pakai lebarnya 45%. Maksudnya width-nya itu adalah lebar dari ini. Lebar dari ini 45%. Terus background-nya non itu maksudnya dia tuh seperti transparan gitu. Jadi dia mengikuti warna yang ada di background tabelnya. Kan tabelnya warnanya si green kan, yang kolom pertama. Nah, jadi dia akan mengikuti warna kolom 1 itu. Paddingnya 10 pixel. Padding itu adalah jarak antara tulisan dengan garis. Itu. Nah, misal kita ubah paddingnya jadi 20 pixel, maka tampilannya akan jadi dia akan lebar gitu. Jadi jarak tulisan dengan garisnya itu tambah jauh gitu. Kita membalikan lagi jadi 10 pixel. Terus border itu adalah garis di luarnya kotak itu. Kita kasih border 1 pixel dengan warna solid putih, white. Border radius 30%. Maksudnya border radius dia bisa jadi, itu awalnya kotak kan. Nah, kalau dikasih border radius, dia bentuknya akan menjadi oval. Coba kita matikan border radiusnya dulu. Kita save. Dia aslinya kotak. Nah, kalau kita kasih border radius, maka dia akan bentuknya oval. Gitu. 30 pixel. Terus kita lihat, dia akan bentuknya oval seperti ini. Color dari teks itu jadi warna putih. Kursor pointer nih maksudnya. Jika kita arahkan kursor kita ke dalam tombol ini, maka dia akan berubah bentuknya menjadi tangan seperti ini. Gitu. Kalau kursor pointernya kita hapus, dia bentuknya tetap bentuk kursor gitu loh. Tetap bukan tangan gitu. Nah, kita kembalikan lagi seperti awal. Sekarang kita masuk ke kolom kedua.
Kolom kedua itu yang berwarna putih ini kolom kedua ya. Kolom 2. Kita lihat HTML-nya dulu. Kolom kedua itu dari line 21. TD itu maksudnya kan tabel data, gitu kan? Dengan kelas kolom 2. Kita lihat stabilitasnya. Nah, kelas kolom 2-nya saya kasih teks LG-nya itu di center. Background color-nya white, width-nya 25%. Kalau kita ubah teks LG-nya ada di kanan lah, right? Right, terus background color-nya kita ubah menjadi yellow. Terus lebarnya kita ubah menjadi 15%. Nah, maka dia tampilannya akan seperti itu. Dia kontennya akan ada di sebelah kanan. Lebar dari kolomnya akan menjadi 15%. Seperti itu. Terus background-nya menjadi warna kuning. Jadi aneh ya. Kita ubah seperti awal lagi. Dia tampilannya akan seperti ini lagi. Nah, terus di sini ada kolom 2 H1. Kelas kolom 2 yang ada di tag yang ada di elemen H1 itu header 1 itu tulisan create account ya. Tulisannya saya ubah menjadi warna sea green. Terus marginnya, margin atas saya kasih 50 pixel dan margin bawahnya saya kasih 20 pixel. Maksudnya jarak antara garis ini atas dengan tulisan create account ini saya kasih jarak 50%, itu margin top. Terus margin bottom-nya dari tulisan account sampai ke icon ini 20 pixel. Seperti itu. Jarak antara tulisan dengan icon ini 20 pixel. Terus di sini ada kelas icon. Coba dulu HTML-nya. Ini deh. Tag div plus icon. Terus di sini dia ada tombol. Ya, ini saya ambil ikonnya itu dari website Font Awesome. Nah, biar dia bisa terpanggil gitu, bisa masuk ke dalam HTML kita ada linknya gitu. Nah, kita kasih link rel style sheet, terus hrefnya kita memang disediakan sudah di ininya di websitenya di Font Awesome itu. Jadi kita tinggal copy, terus kita taruh linknya di sini. Gitu. Terus kita tinggal cari icon yang kita pengen pakai aja. Terus di situ sudah ada sintaknya, terus kita tinggal copy aja. Icon kita style CSS-nya.
Di sini saya pakai transform, translate, min 20%. Maksudnya dari transform itu tata letak. Kita bisa memindah icon itu gitu. Di sini saya pakai min 20%. Coba kalau kita ubah jadi 50, min 50%. Awalnya seperti ini kan. Kalau kita ubah jadi min 50%, maka dia akan ke atas gitu. Ubah lagi jadi min 20%. Sesuai ini aja, sesuai yang kita butuhkan aja gitu. Kalau kita pengennya agak ke atas, kita ubah angka yang ada di situ. Kalau kurang ke bawah, kita tinggal ubah angka yang ada di transform ini. Terus saya pakai lebarnya itu 100%. Terus teks alginnya itu di center. Coba kalau kita ubah width-nya menjadi 50%, terus teks alginnya kita pindah di left, hasilnya akan seperti awalnya seperti ini, dia akan ke pinggir, seperti itu, akan ke kiri. Kita ubah lagi jadi 100%. Ini jadi seperti itu. Dan di sini ada kelas tombol. Kelas tombol ini ya. Lalu ini juga. Jadi semua kelas yang namanya tombol dia dipanggil di sini. Kelas tombol. Displaynya saya pakai inline block biar dia tuh ada di tempat yang seharusnya gitu. Kalau kita hapus display ini, coba kita hapus display ini, maka hasilnya akan jadi, nah dia tidak beraturan gitu loh, bentuknya nggak bulat gitu. Nah, kalau kita pakai display inline block, dia jadi rapi gitu loh. Ada di tempat yang seharusnya. Saya lebarnya pakai 30 pixel, tingginya 30 pixel, terus background-nya warna putih, bordernya 1 pixel, warna solid abu-abu, terus marginnya 5 pixel, border radiusnya 100%. Nah, biar dia itu jadi bentuk bulat gitu loh. Kalau kita tidak pakai 100%, maka dia bentuknya akan oval, nggak akan bentuk bundar sempurna gitu. Coba kita ganti ke 50%. Oh, ternyata dia sudah otomatis ya.
Terus warna dari ikonnya itu saya ubah menjadi warna hitam. Nih, black. Coba kalau kita ubah jadi gray. Nah, dia akan berwarna abu-abu. Itu. Kita ganti lagi menjadi hitam. Nah. Terus selanjutnya di sini ada kelas tombol I. Nah, yang dimaksud itu adalah kelas tombol, nah, yang I ini, itu, saya lihat style CSS-nya, font size-nya 15 pixel, terus line height-nya 28 pixel. Nah, semuanya kita ganti font size-nya jadi 20 pixel. Maka bentuknya dia akan seperti ini. Gede, tambah gede gitu. Ini saya pakai 15 pixel aja. Terus line height-nya itu kayak tempat dari si icon itu. Coba ya, kita ganti ini jadi 20 pixel. Dia akan pindah. Nah, dia akan pindah di atas. Dia tidak di tengah. Lebih ke atas. Jadi kita cari posisinya yang benar aja. Saya pakai 28 pixel. Dia akan ada di tengah. Selanjutnya, sini ada kelas nama. Kita lihat dulu HTML-nya. Oh ya, sebelumnya itu tadi akan ada ini. Nah, tulisan or use your email for registration. Nah, saya langsung tulis di HTML-nya aja. Dengan tag P, elemen font, terus atribut color-nya, saya ubah, ada atribut color, saya ubah menjadi abu-abu. Tulisan ini. Kalau misal kita ubah jadi black. Nah, maka tulis salah. Kalau kita ubah jadi black, dia akan berwarna black, berwarna hitam. Ini saya pakai warna gray aja. Lanjut, kita ke ada yang namanya tag form. Di sini ada input type, text. Jadi dia tempatnya kita membungkus form itu di dalam tag form gitu. Sebenarnya tampilannya kalau HTML ini saja bentuknya seperti yang pertama saya tampilkan, seperti yang awal tadi. Dia bentuknya hanya kotak biasa saja gitu. Kecil juga. Biar lebih menarik, kita kasih style CSS-nya. Di sini ada kelas name input.
nama, input ini kelas nama, terus elemen input ini. Nah, kalau default-nya dia kan cuman kecil gitu kan, biasa. Nah, di sini saya edit lebarnya menjadi 50%, tinggi dari dari kotak itu 25 pixel, terus padding-nya jarak antara tulisan dengan garis itu 10 sama 10 pixel. 0 sama 10 pixel. Tapi coba kalau kita ganti 10 sama 20. Yang pertama dia bentuknya seperti ini kan. Kalau kita ubah, nah dia jadi beda gitu bentuknya. Jadi lebih kecil, ramping gitu loh. Jadi lebih pendek. Kita ubah seperti awal lagi. Nah, background color-nya light gray. Kalau default-nya dia kan warnanya putih biasa gitu. Terus ada bordernya biasanya kan. Nah, di sini bordernya saya hapus. Terus outline-nya juga saya hapus. Kelas email, kelas password, dia sama. Cuman beda kelas aja, beda nama kelas gitu. Ini kelas nama, kelas email, kelas password. Dia isinya sama. Terus yang terakhir ada sync up. Dia button ya. Ini paling bawah sendiri. Dia button type submit, terus nama kelasnya sync up. Terus tulisannya itu sync up. Ya. Nah, kalau tidak ada style chest-nya, dia cuma ada kotak. Terus tulisannya di dalamnya itu sync up gitu kan. Nah, saya tambah style CSS dengan lebar kotaknya itu jadi 30%. Terus background dari kotak itu warna sea green. Padding-nya jarak antara tulisan dengan garis itu 10 pixel. Terus saya kasih border 1 pixel warna putih solid. Terus saya kasih border radius jadi biar bentuknya oval seperti ini. Kalau tidak mau oval, tidak usah dikasih border radius. Maka dia bentuknya akan kotak gitu, persegi panjang. Terus warnanya, color, saya kasih warna putih. Margin bottom itu 50 pixel, terus kursornya pointer. Nah, misal kita ubah lebarnya jadi 40%. Terus background-nya kita ganti warna yellow. Terus padding-nya kita ubah jadi 15 pixel. Bordernya kita ganti warna blue. Terus border radiusnya kita hapus. Terus warna tulisannya kita ubah jadi warna black. Marginnya kita ganti 20 pixel. Nah, kursor pointer tuh kan biar pas di dalam pas ada di buttonnya itu dia bentuknya bisa jadi bentuk tangan gini kan. Kalau kita hapus, kita lihat hasilnya. Dia awalnya seperti ini kan. Button siap. Nah, ada bentuk tangan ini kan. Nah, yang barusan kita hapus, maka bentuknya dia akan jadi, nah,
background-nya warna kuning, terus bordernya dia warna hitam, border radiusnya saya hapus, maka dia akan jadi kotak. Padding-nya tadi saya tambah jadi 15 pixel, maka dia akan lebih jauh jaraknya dari tulisan ke garis. Terus nah, warna dari tulisan ini, si up ini awalnya kan putih. Nah, saya ganti warna hitam barusan. Terus margin bottom-nya kita ganti, tadi itu kan pertama saya pakai 50 pixel. Nah, sekarang saya ganti jadi 20 pixel, maka dia akan jadi lebih mepet gitu loh. Nah, kalau kita, oh ya, terus nah dia tidak berubah kursornya, tidak menjadi bentuk tangan gitu. Coba kita kembalikan seperti semula. Color white, radiusnya 30 pixel. Solid white, 10 pixel. Green, dan 30%. Maka dia akan berbentuk seperti ini. Sudah mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.